Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di Gaspol Produktivitas, podcast singkat yang akan bikin kamu lebih produktif, bukan makin mager. Bareng gua, Reski, dan dua teman gua. Saya Zikra. Saya Yosef. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih caranya lebih produktif gitu. Nah, halo semua. Jadi pada video kali ini kita mau ngebahas bagaimana caranya hari kita tuh lebih produktif dari hari kemarin. Kayak misalkan tugas numpuk tuh, gimana caranya biar kita produktivitas. Iya tuh. Dan tentunya juga tanpa kehilangan waktu buat istirahat dan nongkrong juga ya. Pertanyaan pertama nih, kenapa sih mahasiswa itu harus peduli sama produktivitas? Kalau menurut gue sih, kita sebagai mahasiswa kan waktu kita terbatas tuh. Pagi kuliah, ntar siang lanjut organisasi, ntar bisa sore atau ada yang kerja part time kan. Nah, kita kan bingung tuh mau membagi waktunya tuh gimana biar lebih produktif gitu. Nah, dan juga produktif itu juga bukan berarti kita sibuk terus, tapi gimana cara kita ngatur supaya energi dan waktu itu tetap seimbang. Bener. Produktif sama dengan kerja cerdas, Iya. bukan Kerja keras doang ya? Iya. Ya, kalau kerja keras doang mah kita dapat Ya, capeknya capek, doang. iya. Bener. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke inti obrolan kita. Ada 3 strategi jitu biar kita lebih produktif. Yang pertama itu akan dibahas sama Zikra. Nah, untuk strategi pertama tuh ada namanya teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro tuh jadi kita kerja 25 menit, istirahatnya 5 menit. Nah, ini tuh bantu banget buat ngelawan rasa malas dan kita jadi lebih fokus gitu. Jadi biar kerjanya enak lah, biar nggak jenuh gitu. Nah iya, betul banget itu. Bahkan aku juga nerapin strategi kayak gitu. Bahkan aku juga combine sama playlist biar bisa makin ini sih, fokus. Dan kalau menurut aku itu juga worth it banget. Kadang juga kita sambil kerja atau ngerjain tugas tuh sambil dengerin lagu kan kita jadi lebih enjoy gitu. Benar. Jadi nggak kerasa gitu capeknya. Kita kan bisa sambil santai lah. Ya, biar Iya. nggak jenuh lah ya. Iya. Terhibur sama playlist kita. Iya. Ya, baik, untuk strategi yang kedua itu akan dibahas sama gue sendiri. Menurut gue yang kedua itu kita harus prioritasin tugas. Nah, kalau gue sih sering ngelis apa aja sih yang harus duluan gue kerjain gitu, atau tugas-tugas. Kalau gue tuh sering ngelis deadline yang terdekat dulu, biar nggak bingung mau ngerjain apa dulu gitu. Nah bener sih, daripada kita panik kan ntar nggak taunya udah deadline nih, Iya. kita nggak ada prepare buat ngerjain tugas kan. Gimana lah caranya biar kita tuh di kerjaan tugas kita tuh lebih enak gitu. Iya. Nah, kemudian itu ada strategi yang ketiga akan dibahas oleh Mas Yosef. Kalau strategi dari aku itu saran aku tuh gunain teknologi. Karena kalau menurut aku sekarang kan zamannya teknologi ya. Banyak aplikasi-aplikasi kayak Notion, Google Calendar kayak gitu. Nah, itu berguna banget buat nge-tracking tugas-tugas kita. Nah bener tuh, kalau misal kadang gue juga di kalender tuh kadang bikin acara hari ini tuh ngapain, karena di notes kan bikin hari ini mau ngapain aja, deadline-nya yang duluan mana gitu, jadi lebih enak lah. Kadang nih kan kita udah punya sistem kita sendiri. Iya. Hari-hari itu tuh kita mau ngapain Iya. gini. Gimana sih caranya kita itu biar tetap konsisten? Nah kalau di gue sih pas mau tidur, kalau nggak bangun tidur tuh kita bikin list hari itu mau ngapain aja. Misal kita pas bangun tidur tuh olahraga pagi, entah jogging atau push up, pull up kan. Nah di situ kita sarapan buah atau minum susu gitu. Jadi tuh kita biar pasien tuh ada energi lah, biar kita ngehadapin hari itu tuh kayak lebih semangat gitu. Nah iya, setuju banget itu. Kalau tips dari aku tuh ya, kita tuh harus nyari partner sih kalau dari aku. Soalnya kalau kita belajar sendiri tuh kadang mager, malas. Jadi kalau
belajar bareng tuh kan kita bisa saling bantu, ada yang ngingetin juga, kayak gitu sih. Bener sih, kadang juga kalau misal kita sendiri kan kita juga jenuh juga kan, nggak ada Iya. teman gitu, nggak ada teman ngobrol juga. Kalau misal suntuk gitu kan, kalau pas kerjain tugas ada teman kan enak gitu jadinya. Kayak ini gimana nih caranya, misal atau yang lain lah. Nah, satu lagi yang penting itu kita tuh harus silence HP kita, biar kalau kita lagi ngerjain tugas itu kan, kalau kita muncul notif itu pasti ke-trigger kita Iya, kan, mengganggu ke-trigger ya. banget itu. Kita Iya kan? penasaran kan, ini siapa nih? Iya. Ada Jadi- notif ini. Iya. Kita tuh harus silent biar kita nggak ke-trigger sama notif itu. Pasti notif itu ganggu banget ya. Iya, bener. Ganggu fokus banget ya. Kadang juga gua tuh kayak misal nih lagi ngerjain tugas kan kadang ada notif tuh. Wah siapa nih? Kita kan jadi nggak fokus ya. Bener, Iya tuh. Jadi gue mau bertanya nih sama kalian berdua. Iya. Kadang kan pas mau tidur gue ada rencana tuh besok paginya mau jogging kan. Nah pas besok paginya gue bangun tidur tuh nggak langsung bangun gitu, malah tidur lagi. Itu cara ngatasinnya gimana biar kita paginya tuh lebih produktif lah. Ya, menurut pengalaman gua pribadi nih. Iya. Nah, biasanya tuh kan gua seminggu itu 2 kali jogging. Iya. Selasa sama hari Sabtu. Iya. Nah, subuh-subuh itu gua bangun, terus pas bangun itu langsung minum. Iya. Minum segelas lah. Iya. Terus cuci muka, ambil wudhu, Iya. sholat. Nah, otomatis kalau udah sholat gitu kan pasti udah seger lah Iya. kita. Nah, barulah langsung pemanasan, jogging. Iya. Ya, 30 menit lah minimal gitu olahraga pagi-pagi. Ya. Menurut lu gimana sih? Iya, setuju banget tuh Tes. Apalagi kalau baru bangun tidur terus kita langsung pegang HP. Nah, itu tuh bikin kita jadi lupa waktu sama mager juga sih. Ya benar-benar. Nah bener juga tuh. Makasih atas sarannya. Mungkin mulai gue terapin lah besok lah. Biar bangun tidur tuh langsung lebih produktif gitu. Nggak kayak sebelum-sebelumnya. Nggak kerasa ya, kita udah lama ngobrol-ngobrol gini. Udah 10 menit lewat ya kayaknya. Iya. Iya nih. Perasaan baru tadi kita ngobrol ya. Iya. Udah lama aja. Terima kasih ya Zikra sama Yosef. Ya makasih juga ya. Makasih buat tips-tips Iya, kerennya. makasih juga. Ya. Semoga teman-teman yang nonton ini mendapat insight baru dan makin semangat lah jadi mahasiswa yang produktif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.